Kita baru berjalan 6 bulan. Dia bilang, gue saving 2 miliar. Berarti gue pikir, agensinya dia itu markup tuh gila-gilaan loh. Itu CS banyak banget loh. Misalkan lo managing satu store yang omsetnya katakanlah 5 miliar, itu CS-nya lo bisa sampai 2-3. Nah sekarang lo pakai AI. Menurut lo AI udah sepinter itu? Iya, udah diimplement loh. Di e-commerce iya, di WhatsApp iya. Jadi dia total netnya, dia yang bisa withdraw, itu 81.345. Ini 2026. Dia penjualannya 85.000 juga, satu SKU. Setelah itu lo dipotong total biayanya. Akumulasi dari biaya komisi platform, ongkir, dynamic komisi, biaya layanan program ekstra, biaya proses pemesanan, yang didapat oleh seller itu 68.593. Jadi kenaikan cost-nya itu 5 kali lipat. Belakangan ini ada banyak banget ya berita-berita heboh tentang e-commerce. Dan e-commerce ini hebohnya bukan cuma satu aspek ya. Kalau misalnya kemarin kita ngomongin Goto itu naikin biaya, nurunin dari segi fee yang bisa didapatkan sama sisinya ride hailing, habis ada PHK juga, lalu ningkatin fee dari sisi e-commerce juga, dan UMKM itu banyak yang teriak gitu kan. Dan gara-gara e-commerce ini udah segitu besarnya, itu kan melibatkan ke segala macam aspek. Dari seller iya, UMKM iya, ya kan, pengusaha besar iya, pembeli orang yang suka shopping di sana juga sama gitu kan, termasuk investor juga kan. Soalnya venture capitalnya Goto aja itu udah injek dana sebelum mereka IPO itu sebesar, setahu gue ya, terakhir ngitung tuh 75 triliun gitu dana yang mereka raise. Jadi investor pun juga tertuju ke sini. Jadi berita tentang e-commerce ini yang memiliki kepentingan banyak banget. Termasuk kalian-kalian yang pegangin sahamnya Goto juga gitu kan. Goto tadi pagi gue lihat yang nanti 180 juta lot. Tapi yang keluar setiap hari itu cuma bisa 100.000 lot gitu. Jadi itu gue bisa merasakan lah teman-teman yang ngantri setiap hari dan saham yang gak kejual itu kayak gimana. Makanya berita ini melibatkan semua pihak. Dan hari ini gue undang Bro Sandi ya. Kalau misalnya teman-teman belum kenal Bro Sandi, sebenarnya Bro Sandi udah bolak-balik beberapa kali, mungkin 4-5 kali. Tapi intinya background dia itu adalah digital marketing agency. Dia ngebantuin perusahaan-perusahaan medium sampai gede lah, kayak Traveloka lah, Bukalapak lah, Sinarmas segala macam itu klien-klien dia bantuin. Tentu salah satu klien dia bantuin juga dari sisi e-commerce, ya kan, dan juga perusahaan-perusahaan yang terdampak dari sini gitu. Makanya dia tahu strateginya supaya ngebantuin perusahaan, dan gue minta dia buat sharing-sharing nih ke kita gitu ya, kayak what to do dan fenomena ini apa yang terjadi, ya kan, supaya teman-teman yang punya UMKM, teman-teman yang punya bisnis, atau bahkan kita nih sebagai konsumen, apakah ternyata beli dari online masih lebih murah dibandingkan offline atau enggak gitu. Kita langsung mulai aja ya. Ini gue mau tanya lu tentang platform fee nih bro. Gimana bro? Oke, thank you udah invite ya. Udah lama gak ketemu, rambutnya ada agak beda nih. Sedikit rambut ya, jadi gue mungkin udah lumayan lama gak upload juga, jadi gue baru melakukan hair transplant. Hair transplant itu di Indonesia juga gitu kan. Ini udah tahun keempatnya gue lah. Jadi sedikit berbeda. Iya, jauh lebih bagus dibanding yang dulu-dulu ya. Iya. Dia ngomongnya soft. Maksud dia 5 tahun lalu gue jelek banget gitu. Oke, kita mulai tentang ini bro. Tentang perbedaan dari platform fee. Kenapa sih orang itu teriak-teriak? Soalnya kan kesan yang gue dapet ya, kan naiknya berapa sih? Misal 1%, 2%. Yeah. Tapi kenapa kesannya tuh orang teriak-teriaknya sampai kenceng banget, seakan-akan itu tuh menyusahkan orang banget gitu. Kayak kenapa? Yeah. Mungkin buat lo yang bukan seller gitu ya. Lo bukan seller dan lo bukan orang yang masuk di e-commerce. Dan lo cuma end user kan di sana kan. Lo gak bakalan tahu seberapa sakitnya mereka seller-seller ini tentang platform fee ini. Nah gue bukan seller juga, tapi klien-klien gue kan seller. Ya, brand. Nah gue minta mereka, tolong dong lu screenshot gitu ya. Before after 2023 sama sekarang 2026. Kebijakan terbaru itu perbedaannya gimana. Nah gue udah share, udah siapin nih buat lo untuk di-share. Nanti coba di-share ya. Oke, kita share screen aja ya. Ini gue udah siapin datanya. Jadi industrinya ini industri beauty. Cuman gue gak bisa spill brandnya apa gitu ya. Nah di sini harga. Ini salah satu klien lo nih maksudnya. Iya. Ini harga barangnya 85.000 gitu. 2023 seperti apa, 2026 seperti apa setelah kebijakan. Nah ini kebetulan dari TikTok Shop. Nah lo lihat di 2023, ketika dia ada satu order 85K gitu ya, dia itu cuman kena biaya 3.655. Jadi dia total netnya, dia yang bisa withdraw itu 81.345. Nah ini 2026.
Dia penjualannya 85.000 juga satu SKU. Setelah itu lo dipotong total biayanya, akumulasi dari biaya komisi platform, ongkir, dynamic komisi, biaya layanan program ekstra, biaya proses pemesanan, sampai ujung-ujungnya yang didapat oleh seller itu 68.593. Jadi kenaikan cost-nya itu 5 kali lipat lah ya. 5 kali lipat. Gitu. Ini makanya tidak dirasakan sama orang biasa. So, kalau misalnya orang biasa mungkin ya dari sekian persen ya jadi sekian persen, berapalah gitu. Iya, apalagi sebenarnya dengan ada ini, lo si end user ini dimanjakan lo dengan diskon-diskon terus. Gitu. Biar lo convenience gitu sebagai buyer gitu kan. Tapi sellernya yang ditekan gitu, yang di-press gitu. Oke, terus kalau misalnya pattern ini ya, di mana kenaikannya itu sampai 5 kali lipatnya, apakah ini sesuatu yang konsisten juga terjadi di platform-platform e-commerce lainnya? Oke, gue siapin juga di slide selanjutnya ya. Tapi sebelum ke sana, gue mau kasih tahu lo kenapa ini berat. Lo jangan lihat dari 85.000-nya itu ya, atau net value yang dia dapatkan di akhir. Tapi lo mesti lihat dari total omsetnya. Lo bayangin kalau total omset lo jualan nih di e-commerce gitu ya, omset lo misalnya 1 miliar. Awalnya lo platform fee-nya atau lo bayarnya itu 50 juta. Kalau naik 5 kali lipat kan 250 juta. Nah, lo mesti mikir berkali-kali lipat, lo bayar gaji karyawan gimana, bayar supplier gimana, etc. lah banyak. Jadi itu betul-betul bikin susah si seller nih sekarang. Iya. Nah, lo tadi nanya untuk platform fee yang e-commerce lain ya? Betul. Nah, gue kasih tahu di sini nih. Nah, ini nih gue compare 3 lah ya. Shopee, Tokped, sama TikTok Shop. Nah, kurang lebih kenaikannya mereka tuh kayak gini. Kalau gue bikin grafiknya gitu ya. Dari 2020 sampai 2026. Nah, di setiap titik itu mereka bikin kebijakan baru gitu. Nah, yang terakhir itu kebijakan di 2026 ini. Gitu. Yeah. Tapi ini setiap industri itu berbeda. Okay. Jadi ada kategori shop istilahnya kalau di e-commerce gitu ya. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, lo jualan fashion, lo jualan beauty, moms and baby, elektronik, itu beda semua. Gitu. Platform fee-nya beda-beda. Aturan cara potongannya juga beda-beda. Oke. Gitu. Tapi in general, karena gue bikin in general, itu kira-kira kebijakannya di quarter-quarter itu gitu. Gue ada appendix-nya juga sih kalau misalkan lo pengen tahu. Iya. Mungkin boleh share kira-kira aja, maksud appendix-nya kayak gimana tuh? Ya, misalnya historical kenaikannya. Historicalnya gitu ya, kita coba dari Tokopedia dulu. Oke. Nah, Tokopedia itu nggak ada kenaikan sebelum dia diakuisisi sama si TikTok. Jadi setelah diakuisisi sama TikTok, menurut gue si TikTok kan ngelihat PNL-nya pasti kan. Wah, ini nggak sehat, ini bakalan mati. Akhirnya mereka bikin kebijakan untuk naikin platform fee kan. Nah, setelah dia diakuisisi sama TikTok, dia langsung naikin platform fee-nya mereka. Nah, mungkin ya tadi kan lu bilang ngerti ya kalau misalnya kita ngomongin dari kacamatanya satu transaksi 85.000 jadi 81.000 versus jadi 70.000 perak gitu, mungkin kita lihatnya ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagai pengusaha kita ngeliatnya kan dari total omset kan. Betul. Makanya kalau misalnya 1 miliar tadi 50 juta jadi 210 juta. Iya. Kalau misalnya 10 miliar dari berarti 2,5 miliar. Dari 500 juta jadi 2,5 M. Iya. Iya, ngerti. Nah, tapi terus tadi lu juga bilang ada beberapa kategori itu berbeda-beda gitu. Beda. Boleh share nggak sih contoh yang paling kena dampak versus yang dampaknya itu paling sedikit? Yang bahkan ada nggak sih kategori yang setelah bertahun-tahun itu malahan nggak mengalami kenaikan gitu? Itu kayak gimana contohnya? Iya. Kalau misalkan gue jawab per kategori itu panjang banget. Okay. Karena kalau di determine ya, itu ada kategori, subkategori itu beda lagi gitu. Beauty subkategorinya ada face wash gitu-gitu kan. Nah, tapi gue kasih tahu logikanya, cara gue pakai kacamatanya e-commerce. Kenapa gue bisa naikin platform fee-nya lo gitu kan. Nah, gue merasa bahwa ini keyakinan gue ya, bagaimana platform fee dinaikkan di e-commerce. Karena si e-commerce ini tahu supply chain-nya sebenarnya. Jadi dia tahu bagaimana produk ini dari awal di manufacture sampai ke end user itu bagaimana. Nah, si platform fee ini dari e-commerce, contoh nih elektronik justru tahun 2026 ini turun. Oh, kenapa? Platform fee-nya turun? Turun. Lo tau gak kenapa? Karena supply chain-nya pun mahal. Harga chip mahal. By default, si elektronik ini pasti naikin harganya kan. Tanpa platform fee pun. Tanpa platform fee-nya naik, mereka udah naikin harga. Harga. Ngerti. Jadi untuk ngebalance itu, justru diturunin gitu ya. Di TikTok Shop contohnya elektronik diturunin. Nah, kalau misalkan yang kategori yang lain, supply-nya itu stabil aja segala macam. Nah, itu harganya justru platformnya dinaikin gitu. Dan e-commerce itu menurut gue dia paham betul supply chain ini. Dia paham supply mana yang
modalnya itu naik, itu dia adjust lah gitu. Tapi kalau stable, contoh ya, yang selalu stable ini kan biasanya beauty, fashion gitu-gitu, yang dalam negeri lah itu supply-nya cenderung dia stable, itu platform fee naik. Oke. Gitu. Ya. Tentu ujung-ujungnya yang gue pengen minta dari lu ini adalah supaya lu sharing ke kita tentang best practice yang mereka bisa lakukan gitu kan. Soalnya bahwa platform fee-nya dinaik, ini udah di luar kontrolnya UMKM. Betul. Gitu kan. Dan bukan UMKM doang lah, pengusaha juga gitu kan. Ya mereka mau ngomong apa gitu kan. UKM kali ya. UKM, oke. UMKM itu small. Iya nggak sih? Tapi kan tetap ada yang harus mereka bisa lakukan. Nah, jadi kita yang ujungnya gue pengen nanya sih kayak what can they do gitu. Oke. What can they do kayak UKM maupun yang masih mikro, apa yang mereka bisa lakukan dengan kebijakan yang udah naik ini, soalnya mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Nah, itu curious juga sih, kayak gue pengen dapat pendapat lu ya, kan kemarin kan dari segi ride hailing itu kan udah ditetapin jadi 8%. Itu maksimal yang boleh didapetin sama perusahaannya kan. Nah, kalau misalnya itu kan ngerti dari segi kebijakan itu kan lumayan populis untuk kepentingan rakyat-rakyat kecil gitu bisa dibilang kan. Nah, menurut lu ya kayak kenapa ini tidak diberlakukan yang sama untuk sisi e-commerce? Iya, gue kepikiran itu juga. Oke. Tapi gue nggak semudah itu ngejudge pemerintah nggak berpikir gitu ya. Oke. Pasti mereka berpikir. Pasti gue nggak sesimpel itu ngejudge lah pokoknya. Gue berpikir kenapa ini nggak apply juga ke seller. Since seller ini juga ditekan kan sama e-commerce kan sekarang dari sisi platform fee. Nah, ketika pemerintah itu umumin itu di hari buruh 8%, nah gue tahu nih Pak Prabowo bikin kebijakan ini pasti yang menikmati 100% itu orang Indonesia yang kaumnya menengah ke bawah gitu kan, which is Gojek driver kan. Nah, itu udah confirm. Jadi beliau bikin kebijakan itu, dia udah tahu beneficiary-nya situ siapa gitu kan. Nah, ketika bayangin kalau Pak Prabowo itu bikin kebijakan untuk yang di seller. Itu beneficiary-nya banyak loh sebenarnya. Bukan cuman rakyat menengah sama bawah. Enggak, banyak. Seller besar ada, brand besar ya ada. Brand global juga ada. Brand lokal yang besar juga ada. Seller non-Indonesia atau seller luar itu juga ada. Yang cross border itu juga ada. Sama seller yang Indonesia. Jadi gue pikir kayaknya Pak Prabowo ingin melakukan itu juga. Mungkin dia lagi pikir-pikir, bikin kebijakannya. Mungkin bukan dia yang umumin karena itu terlalu teknis ya. Mungkin Kementerian UKM mungkin yang umumin. Karena ketika dia bikin kebijakan satu, kalau 5-5-nya dapat beneficiary-nya, wah cuan dong orang luarnya nanti. Kebayang gak lo? Iya, pasti dia pikirkan itu menurut gue. Oh, kalau misalnya ride hailing, kalau misalnya platformnya dapat lebih sedikit, yang diuntungkan adalah Gojek driver. Iya. Kalau misalnya e-commerce, kalau misalnya diturunin bisa jadi pengusaha gede juga. Ya, mereka ikutan lebih kompleks nanti. lah. Lebih kompleks. Iya. Ya mungkin caranya harus bisa membedakan yang mana yang masih mikro, yang mana yang masih gede. Bener. Gitu ya kira-kira. Terus kalau misalnya kayak gitu ya, kayak apa yang dilakukan sama orang-orang yang jualan di e-commerce? Sekarang opsinya itu apa gitu? Ya kan? Apakah mereka harus naikin harga atau kira-kira pilihan mereka itu apa gitu? menarik sih. Lo pertanyaan menarik banget. Oke, ketika dinaikin platform fee ini, mereka mau ngapain gitu kan? Betul. Mungkin gini ya, soalnya gue selalu percaya Indonesia itu kan kita kan negara yang misalnya 10 tahun, 20 tahun di belakang di belakang negara-negara yang udah lebih maju daripada kita. Iya. Misalnya Amerika lah, China lah, gitu-gitu kan. Sehingga ini kan mirip kayak cerita perusahaan teknologi kan. Indonesia itu selalu melahirkan sesuatu yang udah eksis di China dan Amerika 15-10 tahun yang lalu gitu. Agree. Nah, berarti kan kita sebenarnya udah bisa kebayang dong. Ini kan tren yang dilakukan oleh e-commerce juga yang di luar negeri gitu. Agree. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan dan apakah trennya itu lagi terjadi di Indonesia fenomena ini gitu? Terjadi, sekarang terjadi. Jadi gue ngelihat ada 4 opsi yang dilakukan sama seller sekarang ya. Gue ngomonginnya berbagai type of seller gitu ya. Karena ini experience dari klien gue. Nah, berbicara tentang kita ngelihat apa yang terjadi di China sama US, dua negara ini kan selalu kita lihat ya ngapain. Kalau di China agak beruntung bro. Kenapa? Karena pemerintahnya udah lock. Seller lu nggak boleh naikin lebih dari sekian ya gitu. Kan komunis ya. Apakah Easy mereka persentase sama kita tuh lebih tinggi mana? Gue belum cek exactnya berapa yang di China. Tapi platform di China itu nggak bisa naikin semena-mena tanpa approval dari government. Nggak bisa karena dia mesti hitung equilibriumnya, kepentingan banyak orang gitu ya.
mungkin kalau lu macam-macam kayak N Group itu lu di take over gitu kan. Iya. Nah tapi kita berarti nggak bisa lihat ke China dong, karena di sana kan komunis. Kita lihat ke US apa yang terjadi. Kalau di US gue lihat brand-brand yang size-nya medium, dia itu bikin website. Jadi actionnya mereka itu bikin website. Bukan berarti mereka nggak jualan lagi di eBay atau Amazon, nggak. Mereka tetap jualan di eBay sama Amazon tetap. Tapi websitenya mereka udah mulai nyala. Mereka bikin website sendiri lah, masing-masing Bikin toko website gitu sendiri, ya. iya. Oke. Iya. Nah cuman realistically speaking ya, gue nggak mau lu ambil benchmark klien-klien gede lu misalnya kayak Sinarmas lah, Wardah gitu-gitu. Soalnya itu kan konglomerat. Kalau misalnya kita ngomongin budgetnya kayak mereka ya kebanyakan orang udah nggak bisa ngikutin. Iya. Gitu kan. Cuman realistically speaking, kalau misalnya orang kepikiran untuk bikin website sendiri supaya mereka tidak 100% tergantung sama e-commerce, kira-kira budgetnya itu yang masuk akal minimum berapa? Gue ada hitungannya. Oke. Gue ada hitungannya kapan lo bisa start manage your own website gitu ya. Biar lo punya data dari customer lo segala macam. Dan lo bisa growth dari salah satu channel itu. Nah memang betul. Gue setuju. Nggak semua bisa apply ke website ini. Karena banyak turunannya nanti yang lo mesti pikirkan. Lo akan sedikit nambah cost di sana. Karena ada biaya maintenance segala macam. Tapi in the long term lo pasti winning. Gitu. Gue masih ingat lo waktu itu undang ke sini Buttonscraft kan. Buttonscraft. Ya. Iya. Dia bilang dari awal dia bikin website, which is good kan. Dan menurut gue mungkin sekarang dia panen tuh. Ketika e-commerce begitu dia panen pasti. Soalnya dia nggak tergantung. Iya. Beliau menurut gue strateginya bagus banget gitu ya. Nah sebenarnya itu tergantung sama business ownernya. Lo mau pakai decision itu atau enggak. But di marketing, di POV gue ada hitungannya yang bijaksana kapan lu mesti masuk ke website. Ketika lu punya omset minimal menurut gue 1 miliar, omset lu minimal 1 miliar, terus lu per punya tahun. per tahun. Margin lo itu minimal 20% lah. Pokoknya jangan tipis-tipis banget. Kalau lu tipis banget lo nggak bisa afford untuk hal-hal lainnya nanti gitu loh. Oke. Kalau misalkan margin lo di bawah 15% itu udah sulit lah. Berarti kalau misalnya dia punya net profit kurang dari 200 juta per tahun, menurut lu jangan mikirin website dulu? Jangan mikirin website. Oke. Lu boleh sharing lu punya thought process gak ya? Kayak kenapa patokan lu itu adalah net profit 200 juta setahun untuk perusahaan itu ngebikin website sendiri? Untuk angka 200 juta itu gue udah hitung dari cost website yang dia harus keluarkan setahun. Gitu ya. Misalkan kayak di gue 30-70 tergantung complexity. Itu ya biaya yang harus dia keluarkan untuk bikin website setahun. Itu udah termasuk ads gitu-gitu juga? Enggak, organic. Ads another things itu lah pasti ya. SEO segala macam. SEO gitu, konten gitu ya. Nah kalau misalkan lu bikin sendiri, mungkin lu di bawah itu cost-nya. Apalagi sekarang ada AI ya, lu tinggal typing. Tapi mesti tahu bahwa AI itu bisa digunakan betul. 50-50 lah gue sebutnya. 50% AI untuk nge-accelerate pekerjaan dia, 50% human gitu. Orang yang ngedesain framework-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan lu mau bikin sendiri, lu pasti bisa banget lah 5 juta, 7 juta, 10 juta, bisa aja. Tapi apakah itu scalable atau enggak? Soalnya yang gue lakukan itu sesuai best practice. Jadi once lo omset 1 miliar, lu bisa pakai ini. Lo omset 10 miliar, lu bisa pakai ini. 10 miliar gue kasih tahu lagi framework yang bagus agar lo bisa able untuk melakukan transaksi sebanyak itu. Kebayang gak lo? Jadi ya yang gue jual tuh selalu experience kan sebenarnya. Experience gue handle dari omset di bawah 10 miliar gue gak handle. 10 miliar ke atas gue handle. Sampai 100 ke atas gue handle. Jadi gue tahu thought proses bagaimana lu sibuknya sebagai pengusaha untuk nge-handle omset segitu gitu kan. Gue kebayang gitu. Nah, tapi setahu gue bukannya lu lu fokusnya itu kan di marketing ya? Emang lu bisa bikin website juga? Sebenarnya website ini bukan main services gue awalnya. Gue fokus on the marketing part aja gitu ya dari awal itu. Tapi karena banyak klien gue yang bikin website itu nggak best practice. Lo bikin sekedar jadi bisa aja, bahkan anak SMA juga bisa bikin gitu kan. Tapi lo nggak tahu bahwa functionnya itu seperti apa, nggak tahu. Akhirnya gue mau nggak mau tim gue juga in charge ke sana buat ngebenerin apa segala macam. Karena gue pikir-pikir, wah ngebenerin sama aja kayak bikin, kenapa gue nggak bikin aja? Akhirnya gue bikin, oh ya udahlah,
kita buka juga untuk yang ini gitu. One stop service itu One stop jadinya. service, Iya, iya. Tapi oke, nanti kita pengen deep dive ya, kayak supaya kita kasih tips juga ke teman-teman gimana caranya supaya mereka itu bisa optimize websitenya mereka lah gitu. Kira-kira caranya kayak gimana. Terus tadi lu bilang kan ada 4 kan. Iya, Pertama adalah itu yang pertama ya, bikin website. sendiri. Ya. Nah, jadi kepanjangan gue nanyanya. 3 lagi apa? 3 lagi, yang kedua itu biasanya mereka naikin juga Harganya. paralel. Iya, si platform fee naikin berapa, ya udah mereka naikin gitu. Nah, tapi di sini pasti ada konsekuensi ya. Lo naikin harga, volume transaksi lo pasti turun gitu. Kemungkinan besar omset lo juga pasti turun. Nah, itu udah pasti gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mereka biasanya terima nasib. Gak ada pilihan gitu. Terima nasib berarti revenue mereka turun gitu kan. Nah, yang keempat, mereka efisiensi. Oke, gue nggak mau naikin, tapi gue mau efisiensikan proses gue di belakang. Adminnya lah, CS-nya lah, itu jadi korban. Makanya gue pikir efeknya dari kebijakan ini tuh sebenarnya banyak. Efek bola salju ke belakangnya itu banyak sebenarnya gitu loh. Tapi mereka efisiensi gimana caranya? Kayak ujung-ujungnya kan perlu ada orang yang melakukan itu. Gitu, betul, CS. tapi nggak sebanyak itu. Contoh ya, misalkan CS, dulu CS banyak banget loh. Misalkan lu managing satu store yang omsetnya katakanlah 5 miliar, itu CS-nya lu bisa sampai 2-3. Nah, sekarang lu pakai AI. Gitu kan, itu bahkan nggak perlu. Gitu. Itu pertama. Menurut Terus AI udah sepinter itu? Iya, udah diimplement loh di e-commerce, iya, di WhatsApp, iya, udah. Apakah lu sekarang di bisnis prosesnya lu juga udah menggunakan AI full untuk bagian CS? Untuk yang repetition ya, AI full, 100% full, gitu. Itu yang di perusahaan lu ya, boleh share ini supaya teman-teman juga tahu dari segi kapasitas dan capability-nya AI ya. Yang lu ngomongin lu replace dengan AI itu inquiry per harinya bisa berapa banyak? Yang di full handle sama AI? Oke. Jadi memang untuk bagian front end yang depan yang sifatnya high size ticket, gue itu nggak AI, tetap manusia. High ticket. Karena high size ticket ya. Tapi kalau misalkan yang general, itu sudah AI sekarang. Bukan berarti gue membanggakan AI nge-replace manusia ya. Karena ini sekarang ada hubungannya sama moralitas lah. Banyak orang nganggur juga kan gara-gara ini. Nah, tapi inquiry di atas 500 sehari, chat yang masuk, itu tuh udah pakai AI gua. Oh, iya. Nanya misalkan, lu gimana caranya ini, apa segala macam, itu nanya, mesti pakai AI. Otherwise lu nggak bisa. Perusahaan lu sekarang ada 500 inquiry per hari yang lu pakai AI? Iya. Misalkan nih, kan di website segala macam gue kan ada OTP kan. Oh. Nah, orang nanya, oh ini gimana segala macam. Nah, itu yang jawab AI semua tuh. Yang itu udah satisfactory, maksudnya tata bahasanya sudah kayak manusia. 90% sekarang. Iya. Karena kita learning terus gitu ya. Setiap ada knowledge baru kita masukin. Dan kita fine tune juga ya, ini kan mesti kayak gimana gitu. Dan itu bukan IT gue atau developer gue yang melakukan, itu enggak. Itu benar-benar orang biasa kayak lo sama gue tuh bisa. Untuk men-set up AI set up gitu. AI itu. Iya. Gitu. Ya. Ada kata kunci nggak yang teman-teman bisa search kalau misalnya mereka mau pelajarin tentang optimization bahasa Inggrisnya. Optimization buat CS yang pekerjaan repetitif, kayak kita kira-kira apa yang mereka harus search? Ini aja mungkin ya. AI chat itu banyak. AI chat for e-commerce, AI chat for WhatsApp, itu banyak banget lah. Ya, kalau gue sebutin satu, nanti temen gue yang punya CRM lain ngamuk gitu. Tapi pokoknya kalian searching aja di Google AI chat for customer, dan itu udah smooth sekarang. Beda sama dulu ya. Kalau dulu kan udah robot banget, orang marah kan. Kalau sekarang lu nggak bisa bedain bahkan. Betul. Kalau misalnya dulu kan gue kalau misalnya ngomong sama customer service malah darah tinggi gitu. Kalau misalnya ngomongin ini orang bodoh banget itu, gue ngechat apa kagak ngerti gitu. Iya. Kalau sekarang udah enggak. Bahkan si AI-nya tahu bahwa kalau misalkan dia nggak bisa solve, dia akan assign ke human. Jadi lu cukup satu human aja untuk banyak store misalkan atau apa. Nah, si human ini nanggapin hanya proses-proses yang AI nggak bisa solve, yang nggak ada di knowledge-nya dia. Gitu. Ya, mungkin bayangannya dulu ada 10 CS, sekarang 1 CS juga bisa. Gitu. Dan 1 CS ini untuk men-solve sesuatu yang misalnya mereka bisa solve 99% problem, tapi ada 1% yang unik. Yang unik banget. Itu baru human eskalasinya. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, terus menurut lu ya kalau misalnya kayak gini, kan dulu ya kalau misalnya kita ngomongin e-commerce, yang selalu kita banggakan adalah kalau misalnya kita beli dari sana pasti lebih murah daripada offline. Bahkan ya. Benar-benar. Bahkan dulu gue sempat mikir loh, kayak ini orang-orang ya yang buka offline store, toko-toko elektronik segala macam gitu kan. Mereka buka di offline store itu cuma supaya orang ngelihat kodenya
misalnya apa ya? Misalnya XYZ 511 gitu misalnya. Harga 10 juta. Kita cek XYZ 111 lebih murah. Jadi cuma display only gitu. Display only. Tapi duitnya masuknya ke e-commerce E-commerce. gitu. Nah. Misalnya kita punya anggapan bisa itu lebih murah. Menurut lu dengan fenomena kenaikan fee ini apakah e-commerce bakal jadi lebih mahal daripada offline? Oke, menurut gue ya, nanti akan ketemu equilibriumnya sendiri part itu. Jadi itu mekanisme pasar aja. Kalau misalkan kebijakannya e-commerce terus naik, terus kebijakan PPH, PPN diimplementasikan juga sebagaimana offline store, itu bisa jadi sama-sama, bisa jadi gitu ya. Nah, tapi sampai hari ini e-commerce tetap lebih murah. E-commerce tetap lebih murah dibandingkan offline gitu. Dan untuk nge-recover offline, katakanlah mall nih. Lo kapan terakhir ke Mangga 2 atau ke Roxy deh? 15 tahun lalu gitu. Pas beli ini kan, apa namanya, barang-barang komputer kan. Iya. Gue terakhir kemarin 2 minggu lalu, gue beli monitor buat tim gue ya. Gue liat di Mangga 2 gue sedih banget. Itu kosong semua gitu. Terus di Roxy, gue dulu jualan HP ke Roxy, gue ke Roxy. Aduh itu sepi. Nggak seramai zaman gue gitu. Untuk nge-recover itu sulit loh. Nggak semudah itu. Nge-recover untuk offline rame lagi tuh nggak semudah itu. Apalagi kita tahu kalau di online ini e-commerce ya, pengiriman logistik kan biayanya terus ditekan rendah, dan kita itu udah convenience sama online, convenience sama gadget sama apps gitu ya. Lu lebih enak mana sekarang, order apa lu keluar atau lu online? Ya online sih Online kan? biasanya. Iya, karena behavior kita yang diubah gitu, bukan lagi kita bahas masalah harga lagi menurut gue. Bener. Cuman kalau misalnya ini ya, gue pengen tahu ya, maksudnya realistically speaking, gue tahu ini secara ethical itu kan tidak boleh sebenarnya ya. Cuman gue juga tahu di lapangan kalau misalnya fee-nya itu udah sangat tinggi, pasti kan orang ada yang kecenderungan untuk berusaha nge-bypass kan. Misalnya ini harga apa ya? Misalnya baju gitu misalnya. Misalnya baju gue pengen borong harga 1 juta gitu misalnya. Kayak tadi misalnya fee-nya itu udah naik 5x gitu kan. Dulunya 5% jadi 25% gitu kan. Kan jadi 250.000 bedanya kan. Nah, apakah orang-orang itu ya sekarang itu tuh banyak yang berusaha bypass. Oh kalau gitu si toko nggak usah transaksi lewat sini deh. Gue minta WhatsApp lu dong. Iya kita WA aja ya gitu. Maksudnya kalau kayak gitu kan ya udah mereka nggak usah setup website. Mereka tinggal redirect aja orang-orang gitu kan. Semuanya kayak gitu. Sebenarnya itu orang e-commerce tim R&D-nya udah pikirin itu juga. Okay. Udah pasti. Oh itu mereka. Sebuah hal yang udah terjadi. Udah terjadi. Dan itu normal ya, no. Okay. Karena semua orang kan pasti mau yang termurah gitu kan. Yang manfaatnya lebih banyak untuk mereka. Itu sangat manusiawi lah menurut gua. Tapi manusiawi sistem kayak gini mesti juga dicegah dengan sistem juga kan. Misalnya lo kalau misalkan direct lo kena penalti kalau lo chat di Shopee misalnya. Lo kena penalti buat sellernya segala macam. Nah dari sisi end user customer yang beli, lo transaksi di belakang, lo itu hak lo itu bisa jadi nggak terpenuhi lo. Bisa jadi lo ditipu, lo setelah transfer gak dikirim barangnya. Kalau misalkan barangnya waktu shipment dia rusak, lo nggak bisa retur. Nah, biasa orang udah COD aja. Kungfunya orang banyak gitu. Gue kepikiran COD itu mungkin yang kotanya deket-deket. Pasti ada, gue yakin pasti ada. Tapi itu angkanya kecil lah. Dari se-overall transaksi itu angkanya kecil. Menurut gue e-commerce sudah gak pusingin part itu lagi. Dulu awal-awal kalau pas Tokopedia, tim R&D-nya udah pasti pikirin itu. Tapi sekarang itu bukan main isunya mereka bukan itu lagi. Iya. Oke, sekarang gue pengen deep dive ke ini deh. Gimana caranya nih supaya orang-orang itu bisa, mungkin gue bakal bagi ke beberapa ya tipsnya. Kategori pertama adalah mereka yang pengen menjadi independen. Mereka yang pengen punya cara sendiri lah, minimal mereka ada opsi gitu kan. Terus yang kedua, oke, kalau misalnya mereka harus pakai e-commerce, apa best practice-nya supaya di e-commerce mereka punya toko itu tuh bisa masuk ke search, bisa laku lah, tambah laku gitu kan. Ya, dan di bagian yang independen ini kita pun juga pecah ke beberapa tips dan best practices berdasarkan perusahaan-perusahaan yang lu udah bantu lah ya, lu bisa sharing ke kita juga what can they do gitu ya. Mungkin gue sekarang pengen move on ke ini bro, soalnya kan yang penting sekarang buat pemilik usaha, mau yang kecil atau yang gede adalah apa yang mereka bisa lakukan. Ada yang berusaha untuk menjadi independen, ya kan, mereka pengen bikin website sendiri, sosmed sendiri, segala macam. Ada yang mereka itu tetap tergantung sama e-commerce. Dan kita bakal gali dua-duanya, kalau misalnya di e-commerce, apa yang mereka bisa lakukan supaya mereka penjualannya tetap tinggi lah, atau kalau bisa lebih tinggi lagi gitu. Gue pengen mulai dari segi website dulu deh, soalnya kalau misalnya dari website ya, sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya, kalau misalnya net profit mereka itu 200 juta setahun dengan omset 1 miliar, mereka spending 70 juta
itu bukan yang mereka boncos juga ya kan, itu kan maksudnya dari 200 juta mereka spending 70 juta itu kan 33% dari mereka punya net profit kan. Iya. Jadi kayak berat banget gitu sebenarnya ya. Ya, tapi gue pikir cara pikirnya itu mesti diubah ya. Oke. Jadi jangan kita suruh milih dua antara e-commerce dan website. Menurut gue e-commerce terus jalan aja. Kalau misalkan lo oke dengan platform fee segitu gitu ya, masih ada untung dengan platform segitu, lo kan mengeluarkan 200 juta, 250 juta, karena kenaikannya 5 kali lipat tadi kan. 250 juta untuk mendapatkan 1 miliar, ya lo jalan aja dengan seperti itu. Tapi di sisi lain lo juga mempersiapkan gitu. Untuk channel lain yang sekiranya lo bisa nggak sih dapetin 1 miliar itu dengan budget yang lebih rendah dibandingkan e-commerce. Jadi lo antara lo pilih e-commerce atau website, kenapa lu nggak pilih e-commerce dan website? Jadi ini jadi alternatif channel baru yang lu bisa lakukan. Dan siapa tahu misalnya dari activity di website ini yang lu udah kembangkan ini, lu bisa dapetin cost-nya itu lebih murah. Misalkan let's say 70 juta, lu bisa dapetin 1 miliar misalnya. Dari sana. Kan dari sana lu bisa combine in total. Kalau kayak gitu lu bisa milih mau kembangin lebih jauh di e-commerce atau lu mau kembangin lebih jauh di website gitu. Karena kalau misalkan lu disuruh milih tetap di e-commerce dengan platform fee yang naik terus, itu kita tuh sebagai pengusaha kayak no option gitu loh. Ya kan? Jadi kita nggak punya kontrol atas usaha kita mau dibawa kemana setelah ini. Masa kalau misalkan platform fee naik jadi sekian, dan ini menurut gua akan terus naik sampai mereka ketemu equilibriumnya kan. Kapan mereka bisa break even dengan duit yang mereka udah keluarkan pada masa lalu di e-commerce itu. Nah, masa kita mau terima nasib aja? Oh, platform fee naik. Oh ya sudahlah, apa boleh buat gitu. Kan nggak begitu. Jadi kita mesti punya kontrol, kita buka channel lain. Menurut gue itu good option. Oke, cuman buat yang ini ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah bikin website bakal ngelihat website tuh sebuah hustle ya. Kayak apalagi yang belum pernah pengalaman bikin website ya bakal agak takut. Mungkin soalnya mereka harus pikirin desainnya, harus bikinin engineer-nya, harus mikirin SEO-nya gitu kan. Kayak what do you think? Kayak apakah ada hal lain yang mereka harus consider di luar dari sekedar biaya gitu? Oke, untuk misalkan kayak gini ya pertanyaannya, si business owner itu pasti udah kepikiran itu sebenarnya. Mereka berpikir bahwa kalau gue bikin website, maka gue harus lakukan A, B, C, D, E. Dan itu kompleks buat mereka. Apalagi yang belum pernah gitu kan. Apalagi yang belum pernah, mereka pasti kepikiran gimana cara ngurus ini gitu ya. Nah itu wajar ya, tapi bukannya gue jualan ini ya, gue nggak rekomendasikan lo untuk buat website anyway. Tapi sekarang itu banyak banget sebenarnya platform di luar sana yang plug and play gitu loh, plug and play. Misalnya lu pakai beberapa platform dari luar itu ada, gue nggak mau sebut, nanti cari sendiri. Itu plug and play, easy banget untuk melakukan itu. Dan dashboardnya pun lebih clean, jauh lebih clean dibandingkan dulu gitu. Jadi kalaupun lu maintenance-nya itu nggak akan sekompleks yang lu pikirkan, gitu. Tapi at least ya, dengan adanya website ini, lu bisa control your own data customer. Contohnya nih, lu pernah beli di Tokped nggak sih? Pasti. Nah itu lu pasti dibintang-bintangin kan. Lu seller lu nggak tahu data customer lu siapa, lu nggak tahu. Oh, dulu lu tahu, tapi sekarang itu udah di masking, udah nggak bisa tahu. Oh jadi sebenarnya seller di e-commerce itu nggak punya database? Nggak punya, karena ada data protectionnya kan. Gitu. Tapi kalau lu website, lu tahu audiens lu siapa, customer lu siapa. Kalau misalkan customer lu kesel sama produk lu bisa datengin, lu bisa tahu gitu. Lu kenapa sih, ada masalah apa sama produk gua? Sama ada improvement gak sih? Itu kan lebih enak. Gua kalau misalkan dari sisi seller ya, yang gue lihat dari klien-klien gue yang omsetnya ratusan miliar itu, mereka tuh tahu betul siapa customernya. Sehingga mereka tuh bisa scale. Benefitnya apa? Kalau misalnya perusahaan yang mengetahui data customer versus perusahaan yang data customer-nya itu di masking, emang bedanya apa? Bedanya lu blind aja. Lu nggak tahu. Yang masa lo data kan ada data primer, data sekunder gitu ya. Nah data sekunder itu misalkan kayak di sosmed, siapa sih followers lo? Oh, apakah followers itu represent customer? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Tapi yang first data itu, data primernya itu adalah orang yang beli dari lo, itu primer itu, ya kan? Yang udah keluar duit. Nah, lo tahu betul, kalau lo punya website, lo tahu betul siapa customer lo, alamatnya di mana, umur berapa, ya kan? Daripada lo di e-commerce lo blind, lo nggak tahu siapa pembeli lo nggak tahu gitu.
Iya. Oke, nah terus gue pengen tanya mengenai ini deh. Kan tadi kan kalau misalnya orang yang udah memiliki budget tertentu, tadi kan di atas 1 miliar setahun lah, 200 juta setahun dari segi net profit, mereka udah punya opsi. Opsinya adalah website sendiri. Tapi gimana dengan yang di bawah itu gitu? Kayak opsi mereka itu apa? Oke. Apa yang mereka bisa lakukan? Apakah mereka cuma bisa ya udah kita terima nasib dari e-commerce? Ini pertanyaan lo bagus banget sih. Gue kepikiran pasti jumlahnya orang yang omsetnya range segitu itu jutaan orang. Betul. Seller, ya jauh kan? lebih banyak dibandingkan yang atas. Soalnya kan pasti kayak gini kan. Iya. Yang bawah ini pasti jauh lebih gede gitu. Oke. Gue udah siapin buat podcast lo nih, biar orang-orang bisa tahu kapan dia harus mulai ini, kapan dia harus mulai ini gitu ya. Nah ini experience gue berpuluh tahun lakukan dan gue udah simplify. Jadi setelah 10 tahun gue di industri ini, gue melihat bahwa banyak orang gagal paham, gitu ya, gagal paham tentang marketing. Nah marketing tuh banyak yang bilang kreatif, ada yang bilang distribusi, ada yang bilang capital gitu. Marketing sebenarnya kombinasi aja. Marketing tuh kan leverage gitu ya. Tapi lu tahu betul kapan lu harus pakai artis, kapan lu mesti pakai OOH gitu. Jangan lu karena lu banyak duit gitu ya, lu kaya, lu tiba-tiba pakai OOH di SCBD misalkan. Buat apa? Itu bisnis lo aja size-nya belum ke sana. Ya gue paham lo punya banyak duit gitu ya untuk bisa afford itu. Tapi secara size bisnis lo itu belum di sana. Sehingga lo pasti rugi dan lo pasti bangkrut. Gitu. Nah di sini buat seller-seller yang omsetnya masih ada range di sini. Gue bagi di sini based on omset lah ya. Based on revenue. Jadi yang pertama di level 1. Kalau misalkan lo di level 1, lo harus fokus ke produk lo. Nah itu kan yang tadi, apakah gue masih di level 1 gue mesti bikin website? Menurut gue gak perlu sih. Lu fokus ke produk, lu bener-bener take care, lu punya customer, lu tanyain customer lu satisfied atau enggak. Kalau produk lu itu inferior lo ya lu perbaiki segera gitu. Definisinya gimana? Gimana cara misalnya orang tahu produk mereka itu inferior? Kan pasti orang yang jualan udah merasa bahwa produk mereka adalah produk yang terbaik. Simply mereka gak beli lagi. Gitu aja. Atau nggak gini, kalau mereka nggak beli lagi, lo mesti tanya, kenapa dia nggak beli lagi? Apakah ada produk yang lebih bagus dibanding produk gue? Gitu-gitu. Lo mesti find out gitu, kenapa dia nggak beli produk lo lagi? Berarti itu adalah signal produk lo inferior. Jadi lo nggak perlu hard feeling juga ya, kalau misalkan lo produknya nggak dibeli lagi gitu. Ya lo perbaiki aja. Nah istilahnya kan product market fit lah ya. Part itu, gitu. Atau nggak dari segi word of mouth-nya lah ya. Word of apakah mouth-nya. ada nggak orang yang beli dari word of mouth? Iya. Gitu ya. Sebenarnya itu signal aja. Kalau misalkan produk lo bener-bener bagus gitu ya. Karena marketing kan nggak bisa bantu produk yang jelek anyway. Kalau produk lo bagus banget, didorong marketing sedikit aja, itu kenceng naiknya, kenceng banget gitu. Gue udah berkali-kali ketemu sama brand kayak gini gitu. Kalau produknya memang bagus, gue dorong dikit aja, itu terbang gitu. Gitu. Nah setelah misalnya lu di level 2 gitu ya, lu barulah main di sana ads gitu ya, lu baru scale channelnya, ads-nya apa yang bagus, lu baru ngomongin kreatif segala macem gitu, kayak gitu sih. Jadi ada thought prosesnya gitu. Ini banyak orang nggak paham sifat ini, gitu. Ini level 2 itu yang growth ya. Itu 2. Baru mulai ads menurut lu? Ya, udah mulai ads. Karena lu punya omset, udah bisa afford, lu udah bisa bayar karyawan segala macam gitu di sana. Lalu yang level 3 nih, ini ekspansi. Banyak orang mati di sini nih, gue lihat. Sama banyak juga business owner tuh nggak berani untuk ekspansi gitu ya. Bertaruh lah di sini betting. Menurut gue kalau dibilang pengusaha itu betting, menurut gue ada benernya juga. Di sini betting biasanya, di ekspansi itu betting. Nah, lu ini udah masuk ke multi channel, lu masuk ke distribusi offline kalau produk lu physical ya, lu udah masuk ke offline. Di offline lu pasti bakal banyak biaya karena lu mesti ketemu master dealer lah, lu ketemu agent lah, lu ketemu reseller di sana. Gitu. Terus barulah lu di brand building di sini, lu baru awareness nasional, lu beli artis lah, endorse maksudnya, bukan beli, endorse artis KOL gitu. OOH. Nah, itu lu udah mulai di sana gitu. Jadi kalau lu meskipun lu punya duit banyak gitu ya, misalnya orang kaya mau bikin bisnis, lu langsung OOH gitu ya, lu salah dong, lu langsung lompat ke level 4 gitu. Ya, atau bahkan sesimpel itu ya, maksudnya lu punya duit pun, lu masih ada level 1, jangan langsung ads dulu gitu. Jangan dong. Ya lu validasi dulu produk lo, organically. Atau enggak, paling banyak itu biasanya, gue jarang sih level 1 nge-handle ya. Kalau dulu gue nge-handle level 1, level 2.
Kalau dulu tuh biasanya kan kita nawarin ke tetangga kita, Hmm. ya kan, ke saudara-saudara kita, ke orang-orang terdekat kita dulu. Cobain dong for free bahkan. Kita minta feedback produk kita bagus atau enggak gitu. Kalau misal, tapi jangan saudara lah. Kalau saudara nggak mungkin bilang jelek, nggak mungkin lah. Balik gratisan. Ya makanya pasti mereka bilang, oh nggak enak kok katanya. Nah tapi pas dicoba ke market, tiba-tiba nggak enak gitu kan, karena dia nggak enak ngomongnya. Iya. Kasih random aja ke orang gitu. Tanyain beneran ini produk bagus atau enggak gitu. Oke, berarti ini kalau misalnya orang-orang yang dari segi omset masih di bawah 1 miliar, yang mereka fokusin tadi ya, organic marketing, lalu habis itu product market fit-nya, make sure product market itu superior atau enggak, kayak gitu ya kira-kira ya? Iya, betul. Nah kalau misalkan didetailin lebih jauh untuk yang independen sama yang e-commerce ini ya, sebenarnya di e-commerce tuh gamenya tuh udah kelihatan milestone-nya. Bahkan e-commerce-nya sendiri biasanya kasih program di dalam. Lo mau ikutan join campaign atau enggak kayak gitu. Tinggal lo sharing profitnya nanti di sana, di biaya komisi yang kayak tadi. Nah kalau yang di website itu banyak juga. Misalkan lo di sosmed, SEO, SEM, Clipper kayak gitu. Banyak hal gitu. Nah 5 level itu lu bisa pakai inventory apa aja gitu. Kalau di website tuh mainan lo di mana? Nah ini gue juga share ke tempat lo ya. Nanti lo bisa share ke kayak gimana tuh public. cara bacanya? Misalnya ya di level 1, lo itu mesti fokus lebih banyak ke konten organik dan media sosial gitu. Nah of course ini secara general ya. Gue ngomongnya secara general, gak spesifik. Misalkan lo bilang omset 100 miliar, itu mudah lah. Oh ya memang mudah untuk industri otomotif gitu. Lo cuma tinggal jualan berapa mobil aja kan di sana kan. Nah bukan itu yang gue maksud ya. Itu kan spesifik niche industri. Nah yang gue maksud ini yang general. Kalau lo misalnya masih level 1, lo lebih banyak masuk di konten organik dan media sosial. Kalaupun lo mau coba iklan marketplace, oke lah. Iklan marketplace kan minimum tuh 30.000 lah a day ya. Nah itu oke juga. Lo coba testing di sana. Terus Meta Ads, Facebook, Instagram itu boleh juga level 1 untuk testing itu boleh juga. Nah tapi untuk heavy nge-scale-nya lu baru boleh di level 2. Gitu. Nggak boleh banyak-banyak lah gitu. Sama affiliate itu lo boleh juga. Karena affiliate basically kan barter produk. Jadi lo kasih produk ke afiliator bikin video buat lo gitu. Gitu. Itu berarti yang mereka bisa lakukan di level 1. Iya. Gitu. Opsi mereka apa aja. Mereka, betul. Oke, opsi mereka apa aja untuk yang ini ya, untuk yang kalau misalnya mereka pengen independen lah, kayak jangan terlalu tergantung sama e-commerce gitu ya. Iya. Betul. Nah, tapi orang bisa adjust dari sini lah. Tapi pattern-nya itu selalu begitu. Lo nggak boleh ngelakuin yang udah bisa dilakukan oleh raksasa gitu. Gitu. Oke, ini mungkin gue ada lihat beberapa hal. Mungkin kita deep dive satu persatu kali ya. Misalnya kita balik ke website dulu deh misalnya. Supaya orang bisa bikin website mereka ranking 1, itu caranya kayak gimana? Oke, itu banyak caranya. Tapi best practice-nya biasanya itu disimplify jadi 2 cara ya. Nah, caranya ya SEO on page sama SEO off page gitu ya. Basically itu mudahnya lo benerin konten-konten di dalam website lo lah gitu, tampilannya segala macam tuh on page. Kalau off page itu kalau misalkan lo dapat endorse dari media, misalkan endorse dari orang-orang penulis, blogger misalkan, itu endorse itu. Nah, tapi sekarang itu banyak orang itu udah nggak fokus ke sana sih, gue lihat ya. Mereka fokusnya ke AI overview. Jadi sekarang nih, misalkan lo searching, lo masih scroll down apa nggak? Biasanya udah terjawab di atas. Di atas kan, ringkasan itu ya, AI overview lah istilahnya. Nah di AI overview itu udah ngubah journey-nya orang sekarang. Ada gak sih cara supaya kita punya website itu tuh bisa masuk ke AI overview gitu? Ya, simply yang gue lihat ya, by experience yang gue lihat itu karena lo punya authority yang sangat kuat. Sehingga si AI itu divine bahwa ini adalah jawaban terbaik. Gitu. Itu kan sebenarnya kayak basic logic gak sih? Contoh nih, misalkan si videografernya dapat endorse dari lo. Katakanlah gue LLM-nya nih, gue AI overview-nya Gemini ya. Misalkan siapa videografer terbaik di Indonesia? Videografer ini di endorse sama lo nih. Ya gue pasti pilih dia lah. Kebayang gak lo? Ngerti. Daripada masih orang yang masih kuliah. Sebenarnya secara prinsip itu mirip kayak SEO ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu yang tadi si Sandi sempat bilang endorsan itu bukannya endorsan KOL atau influencer ya, itu tuh maksudnya media gitu. Misalnya kita punya sebuah website, websitenya ini diberitakan oleh website-website yang memiliki authority tinggi, misalnya kayak CNN,
kayak Kompas itu ngomongin tentang website kita gitu. Hmm. Nah si Google bakal naikin rankingnya kita. Soalnya kita kan kayak lebih dipercaya gitu. Soalnya ada website lain yang udah mengendorse kita. Nah itu bahasanya apa itu? Off page itu. Atau off page, Iya. off page SEO Off page gitu ya. SEO, Supaya kita bisa naikin ranking Google kita naik ke atas gitu. Betul. Nah tapi sekarang ada evolusi ke AI. Ya overview. Overview. Jadi sekarang kalau misalnya kita Google search, belum tentu itu jadi hasil website lagi gitu kan. Benar. Tapi bisa jadi jawaban AI gitu. Betul. Terus caranya gimana tuh supaya kita bisa jadi, oke, soalnya kan terpisah kan. Misalnya nih, kita memberikan jawaban yang baik. Gitu. Misalnya gue ngomongin hair transplant deh. Soalnya gue baru hair transplant gitu kan. Misalnya gue ngomongin hair transplant. Habis itu gue kepengen dorong apa sih bahasanya? Toko hair transplant apa ya? Klinik hair transplant gue gitu kan. Oh hair transplant gue ini yang ada di Jakarta Pusat, alamatnya sekian, nomor teleponnya sekian. Kepentingan kita sebagai business owner kan supaya customer datang ke kita gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita ketik jawaban, misalnya hair transplant yang baik itu menggunakan metode ini, kenapa yang A lebih baik, kenapa yang B lebih baik. Nah, sedangkan kalau misalnya di AI overview bisa aja kalau misalnya nanya tentang hair transplant yang dijawab sama Google cuman penjelasan. Oh yang terbaik itu tipe yang ini ya kan, yang Turki itu kayak gimana, Indonesia itu kayak gimana gitu. Tapi nggak ada embel-embel alamat gua, website gua sama sekali gitu kan. Nah kalau itu kan gua nggak dapat untungnya kalau kayak gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau lo lihat ya, cara kerjanya lo bilang tadi AI overview mirip-mirip sama SEO ya. Menurut gua si AI overview ini lebih dalam lagi. Oke. Lebih dalam lagi. Dia itu sampai bisa ngedefine apa yang ada di sosmed gitu. Bener atau enggak. Terus lo based on teknologi hair clinic lo ini apakah yang terbaik atau enggak dengan teknologi lo kayak gitu. Nah caranya meskipun ya katakanlah kita udah endorse dar ada di media gitu, tapi lo di sosial medianya itu lemah, belum tentu lo juga akan direkomend sama si AI overview juga. Gak cuma AI overview, ada Perplexity ya kan, ada Cloudy, ada banyak lah AI gitu, ada ChatGPT. Nah jadi itu gabungan dan lebih kompleks. Jadi si AI ini bener-bener kayak researcher lah. Dia akan cari all the data tentang lo, apakah lo layak untuk ditampilkan di resultnya mereka kayak gitu. Begitupun sebaliknya, lo heavy di sosmed, lo viral segala macam, tapi lo nggak ada di media, lo nggak ada di media manapun gitu, lo nggak akan di ini juga. Jadi itu udah kombinasi. Kebayang nggak lo? Ngerti. Jadi AI ini lebih holistik. Holistic end to end ya. Jadi kita tuh ya sekarang mungkin kita nggak bisa ambil shortcut gitu ya. Iya. Kalau misalnya dulu misalnya kita punya bad review dari segi customer gitu kan, dan customer ngoceh-ngoceh di sosial media gitu kan. Bener. Mungkin kalau misalnya kita inject di media-media yang ternama, kita dari segi SEO masih baik. Masih baik. Soalnya mereka kan ngambilkan dari website-website yang punya authority tinggi, ngomongnya baik tentang kita gitu kan. Yeah. So kalau misalnya ini ngomongnya holistik nih. Holistik. Gitu jadinya holistik banget. Jadi dia akan nilai betul tuh. Oke, lo memang bagus di sini tapi di sosmed lo bad review nih, orang banyak komplain segala macam. Probability lo nggak akan dinaikin. Iya. Karena kepentingan kita kan mesti lihat POV kepentingannya si Google ya. Si Google kan pengen usernya dia itu satisfied dengan hasil resultnya dia. Pasti dia akan cari result yang terbaik. That's all gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemilik bisnis itu untuk mendapatkan kepentingannya si Google sekalipun kepentingannya kita juga. Nah ya caranya kayak gitu, kita mesti main di all channel sekarang. Di all channel kita mesti bagus. Oke, terus realistically speaking ya, supaya misalnya kita perusahaan, kita pengen ranking 1 di Google dong. Soalnya kalau misalnya kita bisa ranking 1 di Google, apalagi secara organik, kan paling enak ya. Kan kesannya adalah tanpa kita keluar biaya lagi, kita bisa mendapatkan traffic. Itu kan sama aja kayak kita tuh punya toko di Sudirman gitu kan. Setiap hari ada orang yang lewatin dan toko terdepannya punya kita gitu kan. Kira-kira realistically speaking ya, buat perusahaan-perusahaan itu, mereka butuh budget berapa sih setahun supaya mereka tuh bisa ranking 1 gitu? Atau ranking 1, 2, 3 lah, top 3 lah gitu. Bahkan termasuk dari AI overview. Tergantung sih, gue gak bisa jawab exact berapa. Kan tergantung industri, lo size-nya apa, itu tergantung. Boleh share range-nya nggak? Range-nya dan contohnya kayak apa? Kayak apa yang mengakibatkan sebuah industri itu jadi angkanya sekian per tahun? Apa yang mengakibatkan industrinya itu jadi segini aja udah cukup gitu? Nah, tergantung playernya. Oke. Playernya di dalam industri ini. Contoh nih, di industri lo.
Di industri lo itu mulai mereka aware setelah gue datang ke podcast lo. Hmm. Mereka udah mulai aware dan mereka optimasi juga. Nah sekarang ini pasti biayanya itu akan naik terus. Oh. Itu tergantung bidding. Oh, kompetitor gue jadi aware juga. Exactly. Makanya rugi gue ngundangnya. Kompetitor gue jadi pada aware juga apa yang Itu mereka harus lakukan. tergantung. Nah, ada industri yang playernya aware itu tough banget. Contoh OTA ya. Gue OTA dari awal 2014 kan. Itu tough banget. Itu difficulty-nya itu tinggi banget. Karena semua pemain aware gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak berapa duit tuh buat mereka Miliaran mungkin per tahun? Iya. Gitu ya spendingnya ya. Iya. Tapi Tapi ada, worth it banget itu untuk lo keluarkan itu dengan result segitu gitu. oh karena result mereka, ya asalkan resultnya mereka dapat, misalnya mereka keluar 1 miliar atau 5 miliar, tapi mereka bisa dapat 50, doesn't matter sebenarnya. Iya, gitu. betul. Ya soalnya ratio gitu ya. Ratio. Tapi oke, kalau misalnya, emangnya masih ada industri-industri yang orang itu nggak aware? Banyak. Oh banyak. Banyak. Contoh nih ya, industri-industri yang kita nggak kepikiran. Contoh nih, lu mau beli genteng beton. Lu bayangkan, business owner genteng beton itu aware nggak sih dengan typical channel sales yang kayak gini? Bagaimana customernya mereka cari cari barang untuk jadi distribusinya genteng beton gitu. Itu gue baru dapat email kemarin, si Ayen bilang katanya banyak bisnis yang berterima kasih sama salah satu bisnis kita ya. Karena dia baru tahu channel ini dan works. Dan kliennya masuk terus. Terus gue lihat, gue riset, oh ternyata playernya nggak ada. Gue juga gak kepikiran. Genteng beton kata gue. Kita bikin genteng beton bisnis habis ini. Lu gak kepikiran. Jadi tergantung playernya. Makin playernya di industri itu aware, makin tough, makin difficult ininya. Tapi ternyata banyak niche yang belum di-tap sama kompetitor gitu ya. Benar. Kayak kira-kira menurut lu ya, kayak boleh kasih tahu nggak contohnya apa lagi gitu? Kayak niche yang ini masih murah loh berdasarkan pengalaman lu gitu. Nah, gue baru kepikiran tahun ini. Jadi gue minta tim gue untuk mapping gitu ya, all the industry di Indonesia. Apa aja yang masih green, masih nggak ada pemain. Gue coba mau datengin satu persatu. Lu mau nggak begini? Nah, kesulitan gue adalah kalau misalkan business ownernya itu umurnya di atas 50, wah itu gue nggak mau ngomong lah, maksudnya capek lah ngejelasinnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dipegang anaknya, gue mau ngomong. Modelnya simple aja, lu nggak perlu keluarin duit, gue mau masuk gitu ya, pakai budget gue, kalau ada kenaikan kita sharing. Karena gue yakin banget industri ini masih green gitu. Tapi makin hari makin industrinya makin banyak lah player yang tahu. Itu wajar lah menurut gue. Tapi gue tetap pengen coba agar supaya lokal ini bisa naik gitu, daripada lu orang dari Vietnam datang ke sini jualan genteng. Mending orang Subang tuh yang jalan. Dan mereka mungkin yang dari luar negeri udah ngerti gameplay ini gitu kan. Udah paham banget mereka. Nah, tadi ya kalau misalnya ini industrinya itu berat dalam arti kata banyak kompetitornya. Tadi kan bisa sampai M per tahun gitu kan. Kalau misalnya ini kita ngomong sebaliknya, kita ngomongin yang industrinya itu playernya masih belum terlalu banyak lah gitu. Itu berapaan tuh? Yang belum terlalu banyak. Kayak kita semurah apa gitu maksud lo ya? Iya, butuh budget per tahunnya itu berapa gitu? Katakanlah sehari 100.000, sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Dan dengan 36 juta itu bisa jadi market leader. Yes, gue jamin itu bisa naik mungkin 10x, 20x. Kalau misalkan green, bener-bener green yang kayak beton itu ya, mungkin dia naik 30 kali lipat mungkin. Dengan budget 40 juta setahun. Iya, makanya gue pikir udahlah gue keluarin 40 juta gak apa-apa. Tapi resultnya kita sharing profit. Benar. Gitu. Ya soalnya kebanyakan orang yang gue lihat bukan masalah duitnya sih, tapi know-how-nya. Mereka nggak tahu caranya gitu. Misalnya mereka startingnya ya maksudnya. Enggak, misalnya mereka pengen jalan sendiri, tapi 40 juta mereka keluar, belum tentu mereka bisa mendapatkan hasil yang sama. Soalnya kan mereka punya knowledge, mungkin mereka punya expertise adalah bikin gentengnya gitu misalkan, bukan dari sisi marketingnya gitu. Ya benar juga sih, juga itu. Karena mereka fokus ke produk sama bisnis prosesnya kan. Lo bayangin aja tanpa marketing yang signifikan segala macam aja mereka udah laku kok gitu kan. Iya. Kita bareng lah, boleh lah. Nanti ada perusahaan mana coba yang bagus, ini kita yang masukin gitu kan. Iya. Boleh. Menarik. Terus kalau misalnya ads gimana? Menurut lo ya, kalau misalnya iklan yang make sense buat orang jadi starting point gitu. Tadi kan uang yang tadi kita ngomongkan itu secara prinsip thought process buat mereka jalanin secara organik kan. Nah kalau misalnya mereka pengen ads nih,
Kira-kira budget yang make sense itu berapa supaya ini tuh sesuatu hal yang worth it untuk mereka mulai mikirin dan kenapa gitu? Oke, ads ini lu mesti pikir dia itu kayak vitamin aja. Lo jangan pikir ads itu yang utama. Meskipun ada beberapa industri channel utamanya itu memang dari ads, memang ada itu. Tapi in general lo harus pikir ads itu sebagai additional gitu ya. Kalau misalkan lo spend seminimum mungkin dulu di ads gitu. Katakanlah lo spend 50.000 sehari gitu ya. Lo lihat sehari berarti 1,5 juta sebulan. Oke. Lo lihat dulu 50.000 per hari ini lo dapat berapa dengan itu. Ketika lo udah tahu nih lo dapatnya itu returnnya itu lebih tinggi dibanding lo spendingnya, katakanlah 10x lah ya, atau enggak 5x lah. 5x berarti 250.000 gitu kan. Lu oke dengan itu, lu scale, perlahan lu scale sampai lu mentok gitu. Dalam artian mentok gimana? Lu catat betul-betul. Sebenarnya sekarang nggak perlu catat pakai AI ya, tinggal ekspor data pakai AI. Di mana equilibrium itu? Ketika lu raise terus duitnya, terus omset lu tetap sama, sideway gitu ya, atau enggak turun, nah itu berarti equilibrium lu. Kayak gitu sih. Kalau gua main ads kayak gitu, jadi gua akan spend more gitu. Main kecil. Kalau misalnya main kecil bisa dapat hasil, main kecil kita tambahin terus sampai mentok gitu ya. Mentok, kebanyakan orang nggak berani. Itu sih yang gue pikir. Gak berani. Oh nanti, kan itu nanti ya. Lo coba dulu aja gitu. Iya. Mereka nggak berani spending. Padahal kayak rasio antara mereka punya pengeluaran dengan omset yang dia dapetin kira-kira berapaan gitu range yang sehat gitu. Tergantung industri. Oh, gue dari tadi ngomong tergantung. Memang betul ya. Iya, tapi memang tergantung. Ya tergantung gitu ya. Biasanya 5 lah minimal. Lu spend 1, lu dapat 5. Omset atau profit? Omset of course. Omset. Iya. Dan lu kalau 5 margin lu tuh nggak boleh tipis. Benar. Gitu. Kalau tipis berarti returnnya lu lebih tinggi. Minimal misalkan kalau misalkan 20% ya berarti lu 10 kalian. Iya. Kayak gitulah. Perkaliannya kayak gitu. Harus dihitungin dari lu punya net profit margin juga gitu ya. Mungkin gue terakhir ya di sisi website, gue pengen nanya ini sih, apa sih kesalahan orang-orang terutama yang bikin website ya? Biasanya website mereka itu gagalnya itu gara-gara apa? Misalnya mereka udah spending duit, tapi abis itu ini kebuang gitu. Yang bikin lu paling sakit hati itu apa? Aduh lu kenapa kerjanya kayak gini gitu. Contohnya kayak apa sih? Common mistakes-nya. Karena mereka nggak tahu. Yang pertama ya, kalau gue lihat, gue ketemu banyak business owner. Karena memang kerjaan gue ketemu business owner ya kan. Gue banyak ngelihat mereka itu ketika mereka nggak tahu dan mereka meyakini sesuatu, mereka anggap itu benar sehingga mereka ngeubah kebijakan dia yang lama lagi. Terus dia ketemu orang baru ngeubah lagi gitu. Terus dia berubah terus. Gue pikir, jangan-jangan dia ketemu gue, dia berubah lagi nih kebijakannya. Jadi yang dia lakukan selama ini tuh nanti hilang semua tuh. Nah itu common mistake yang gue sering lihat. Contohnya gitu. kayak apa tuh? Contoh nih ya, dia ketemu sama si A gitu. Si A bilang begini-begini. Terus dia akan adopsi tuh kebijakannya itu ke timnya dia. Timnya dia udah kerjain, gak sesuai. Terus dia ketemu si B. Si B bilang begini, diubah lagi. Si C gitu. Gue pikir kayaknya sebelum dia adopsi itu ke timnya dia mesti benar-benar paham dulu apa yang dia inginkan. Gitu ya. Jadi cara nge-explainnya itu ke bisnis owner itu mesti lengkap lah, mesti detail sehingga dia tahu betul ketika dia mau decide untuk buka channel baru yang website ini, dia paham cost-nya itu gimana, maintenance-nya itu gimana, nge-scale-nya itu gimana. Gak perlu dia paham detail, tapi theoretically logiknya dia mesti paham dulu. Agar supaya apa yang dia bikin tuh tinggal dibenahi terus gitu. Sama jangan berhenti di tengah jalan. Contoh nih ya, dia udah keluar misalnya untuk bikin website di tempat lain gitu ya, udah keluar, terus dia pikir oh ini nggak jelek, diubah lagi, terus dia berhenti, udahlah berhenti ya, pasti gagal. Itu sering terjadi. Padahal kalau mereka dia keep going aja, kan dia gagal kalau berhenti ya. Kalau keep going kan belum unrealized lah kalau di tradingnya, unrealized kan dia. Ya udah unrealized aja sampai dia profit kan. Gitu. Maksudnya harus selesaikan rencananya. Selesaikan aja ya. Sampai finish gitu ya. Ya. Terus tadi ya, ini gue balik ke sini ya. Salah satunya itu adalah KOL kan. Nah,
Tentu ini kalau misalnya orang nggak mau bikin website, salah satu opsi lainnya juga mereka menggunakan influencer-influencer lah dengan tepat gitu kan. Iya. Nah, lu punya advice nggak sih buat teman-teman pengusaha ya yang mau kepikiran menggunakan KOL? Itu caranya kayak gimana supaya mereka bisa menemukan KOL yang terbaik, yang paling cocok, yang harganya itu make sense supaya apa yang dijalankan sama KOL ini tuh sesuai dengan kepentingan perusahaan. Iya. KOL ini sebenarnya sekarang ya di Indonesia ini nggak cuma di Indonesia, bahkan di global ya, itu juga masih industri yang emerging lah. Dia masih rising terus sampai sekarang. Dan ini industri yang benar-benar di Indonesia banyak isu, khususnya KOL-nya sendiri, terus business owner-nya sendiri, sama pekerja di dalamnya KOL spesialisnya sendiri. Isunya apa tuh maksudnya? banyak. Isunya banyak. Mulai dari listingnya, mulai dari caranya. Karena kita hubungannya sama manusia, bukan sama inventory. Contoh nih ya, kalau misalkan lu hubungan sama inventory ads gitu di Google Ads, Meta Ads, itu udah clear banget. Lu akan dapat forecast-nya sekian gitu ya. Terus biayanya sekian, kira-kira lu dapat conversion-nya atau kliknya sekian. Oke, itu clear. Business owner udah paham pasti itu. Nah, tapi kalau misalkan lu di KOL, lu udah listing nih, misalkan gue ngelihat beberapa teman-teman gue ya di agency itu, dia listing 100 KOL misalkan. Wah, ini udah top GMV gitu. Terus dikasih ke salah satu brand yang dia itu masih fokusnya ke conversion ya, ke jualan. Dipakailah semuanya, terus nggak ngasilin apa-apa. Lu mau salin siapa? Based on historical, dia jualan top GMV. Tapi pas dikasih produk ini nggak laku. So Kenapa what itu? gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Loh memang begitu. Memang tergantung produknya apa. Ya kan? Meskipun lu pakai top GMV-nya pun, kalau misalkan produknya lo orang belum tahu, produk lo masih baru di market gitu ya. Terus harganya nggak kompetitif, banyak matriks lah. Lo nggak akan laku juga meskipun lo pakai siapapun. Kalaupun laku, tapi itu rasionya kecil. Contohnya ya, lo udah bayar artis A 100 juta. Tapi lu jualannya 3 juta misalkan. Nah ini sering banget terjadi. Isu itu yang pertama ya, nggak sesuai forecasting. Terus yang kedua isu mulai. Gue boleh pause itu nggak? Yang tadi ya, kayak kalau misalnya lu sampai spending artis yang top lah, sampai 100 juta gitu kan, influencer yang top. Terus dapetnya 3 juta. Itu biasanya gara-gara apa? Apakah gara-gara tadi produknya masih belum di waktunya gitu? Gara-gara banyak hal. Tapi tergantung brandnya ya menurutku. Ada yang fine-fine aja kok. Gak jualan juga gak apa-apa. Oh iya. Oh soalnya target mereka bukan untuk conversion. Bukan untuk conversion gitu. Nah yang salah adalah ketika lu expect-nya itu si artis ini untuk jualan, ternyata dia gak bisa jualan, matilah gitu. Nah tadi misekspektasi itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara banyak ya. Gara-gara si teman-teman di agensi ini gak bisa menjelaskan biasanya ke si brandnya atau business ownernya, sama yang business ownernya salah paham gitu tentang bagaimana mekanisme berjualan di online, di digital gitu. Yang gue lihat seperti itu. Nah dengan itu dan banyak masalah-masalah lainnya, mulai dari masalah payment lah, term of payment. Jadi gue ngeliat industri KOL ini sangat seksi untuk gue solve gitu. That's why gue bikin kemarin namanya KOL.id itu. Nah itu salah satu cara menurut gue KOL.id ini untuk nge-solve problem-problem semacam itu. Mulai dari ekspektasi, mulai dari isu-isu yang fraud segala macam, itu udah ke-solve semua sih. Harusnya technically ya. Lu boleh share gak sih contohnya maksudnya kayak gimana? Contoh nih ya, yang paling sekarang dipakai banyak brand, ratusan lah yang pakai. Misalkan payment deh, masalah payment nih. Sampai sekarang itu, gue bisa bilang 95% lah ya. Itu tuh brand side nggak tahu actual duit yang masuk ke KOL tuh nggak tahu berapa. Oh, lo paham gak maksud gue? Oh jadi berarti kan ada 3 pihak kan? Ada sisi pengusaha, brand, ada sisi agency, ada sisi KOL. Iya. Biasanya kan berarti kan KOL biasanya itu ngobrol sama agency. Iya. Habis itu si pengusaha juga ngobrolnya itu sama agency. Gitu. Agency sebagai penengah lah. Betul. Berarti si brand ini nggak tahu harga si KOL-nya berapa. Nggak transparan lah. Iya. Basically. 95% menurut gue brand nggak tahu. Oh. Lu kebayang nggak? Kucing dalam karungnya di industri ini. Oh markupnya nggak tahu berapa persen. Nggak tahu. Menurut gue ya, kenapa sih nggak sih? Gue bilang sama teman-teman agensi, kenapa lu nggak ngomong aja sama business ownernya? Terus gue ngambil sekian, so what gitu loh. Lu pakai gue oke, nggak pakai gue nggak apa-apa.
Kenapa? Itu better daripada lu nggak tahu blind, lu nggak tahu spendingnya berapa yang masuk ke KOL. Nah, itu yang gue lakukan. Oke lah, coba kita tes lah ke market gimana. Gue bilang nih salah satu unicorn ya, lu spendingnya berapa tahun lalu KOL, lu tahun ini spending ke gue. Lu lihat lebih efisien yang mana gitu. Gue ambil untung sekian persen, lu oke atau enggak? Gue bilang begini, kalau misalkan gue nggak lebih hemat, gue balikin duitnya. Kalau gue lebih hemat, lu pakai gue terus ya. Kayak kita bikin kontrak 5 tahun lah. Dia oke dengan itu. Oke. Ternyata lo tau nggak? Kita baru berjalan 6 bulan. Dia bilang gue saving 2 miliar. Nah, berarti gue pikir, berarti agensinya dia itu markupnya gila-gilaan loh. Padahal range gue kasih tahu lo lah, gue ambil 25%. Karena kan gue bayarin duluan. Lo TOP 60 hari. 60 hari kan 2 bulan ya. Dan gue managing, gue ambil 25% deh. Gue bayarin duluan seluruh cost lo. Gue bayarin duluan, gue charge lo 25%. Transparan, lo bisa soalnya lo tahu. Lo oke nggak dengan itu? Oke loh, banyak yang oke loh. Ternyata, gue baru tahu itu. Karena ada yang markupnya kalau gitu bisa sampai 2 kali lipat. Iya. 3 kali lipat gitu berarti. Iya, gitu. Daripada lo begitu, ya udah, gue tinggal gedein capital gue. Ini kan it's all about capital ya pada akhirnya. Gue mampu nggak nahan nafas gitu. Ya gue mampu aja sih. Tapi itu lebih clear, lebih enak. Gue kerjanya enak, tim gue, si brand kerjanya enak juga. Dia tahu betul untung gue berapa, gitu aja. Iya. Ya kan daripada lu ini buta-butaan kan. Oke, jadi kalau itu intinya tips dari lu adalah yang pertama supaya brand itu tuh dari segi harga mereka juga tahu apakah ini harga yang wajar atau enggak. Iya. Bahkan menurut lu banyak brand itu nggak tahu bahwa harga ini wajar atau enggak gitu kan? Iya, nggak tahu. Iya, makanya kita pakai AI kan untuk nge-estimate rate cut. Itu estimasi aja. Contoh nih, rate cut realnya dia 10 juta. Terus di AI-nya kita katakanlah 8 juta. Oh, mirip-mirip lah gitu. Tapi si brand punya POV kan. Atau enggak sebaliknya, rate aslinya dia 10 juta. Di AI-nya kita misalkan 20 juta. Kan untung juga kan si brand kan. Dia value-nya segitu loh. Jadi tahu yang undervalued yang mana gitu. Iya. Terus cara orang itu browsing yang terbaik itu kayak gimana? Kan apakah mereka itu harus biasanya kayak gimana sih? Biasanya mereka itu berarti go through Instagram satu persatu kayak gitu ya berarti. Iya. Banyak orang yang salah berpikir menurut gua di sini. Dia pikir ketika dia ngelist 10 creator yang top GMV, maka di penjualan berikutnya dia akan sama GMV-nya. Itu salah besar sih. Seharusnya dia berpikir dari sisi yang berbeda. Berpikir dari sisi customer journey. Kira-kira kalau misalkan gua punya produk lalu gua nge-endorse ke The Overpost gitu ya. Audiensnya The Overpost itu mau beli atau enggak sih? Cocok enggak sih sama profile customer gua atau enggak? Nah, itu sebenarnya nyambung semua. Lu butuh website untuk tahu lu punya profile gitu ya. Lu juga perlu tahu audiens dari influencer yang lu endorse itu siapa. Itu mesti match semua. Menurut gue metrik paling relevan adalah itu. Daripada lu short based on followers lah, short based on virality lah, short based on GMV, it doesn't matter itu. Itu gak guna-guna amat. Pada akhirnya, kalau misalkan lu berhasil jualan Coca-Cola 10 miliar, apakah kalau misalkan gue punya produk namanya apa ya? Namanya apalah, terus lu akan 10 miliar juga? Belum tentu loh. Karena beda gitu. Yang paling penting adalah apakah produknya kita sesuai dengan KOL-nya punya buying power dari segi audiensnya gitu. Audiensnya. Ya, itu yang paling penting. Iya. Terus berarti kalau misalnya mungkin final tips dari segi influencer sebelum kita move on ke lini yang lain itu adalah kayak ada lain nggak sih? Ada yang lain nggak sih kayak kenapa ada sebuah campaign yang menggunakan influencer itu gagal atau sukses gitu di luar dari tadi ya kayak transparansi harga dan juga kecocokan dari segi produk gitu. Iya, gagal sebenarnya di marketing tuh bukan gagal ya menurutku. Boncos. Ya, gagal definisiku boncos lah. Gini loh. Maksudnya kalau misalkan lo bayar influencer ya. Terus dia nggak sesuai ekspektasi lo. Apakah langsung value dari influencer itu hilang semuanya? Enggak juga kan? Enggak juga toh. Jadi ada orang yang tahu produk lo gara-gara influencer ini juga. Gitu. Lu bisa dibilang gagal kalau lu bayar kemahalan, that's all. Di marketing tuh itu aja menurutku. Tapi kalau lu bayar artis, nge-endorse artis, KOL, influencer,
itu tuh meskipun dia nggak jualan, itu tuh nggak gagal-gagal amat sebenarnya. Lu punya value, lu tetap dapat value kan dari si influencer itu kan. Oh, masih ada benefit lain. Masih gitu. ada benefit lain lah yang nggak direct Sales. benefit gitu. Iya. Ya kan ada indirectnya kan. Pokoknya lu gagal kalau lu bayar kemahalan, that's all di marketing. Iya. Ya kan lu bayar kemahalan itu kegagalan udah. Iya. Soalnya you could have gotten the same person, the same value untuk harga lebih murah gitu maksudnya. Exactly, ya. Iya. Oke, gue pengen ngomongin satu fenomena baru, gue gak tahu di sini ada atau enggak ya, yaitu Apa adalah Clipper ya. Nah, itu Clipper. lu ada pengalaman atau ada tips nggak? Soalnya kan Clipper ini kayaknya sebuah hal yang baru belakangan ini lumayan rame Iya. dilakukan sama orang 2 tahun lalu lah ya Tahun lalu awalnya ya. gara-gara temen kita Iya. yang ramai pakai Clipper. Iya. Menurut gue Kayak bagus sih Clipper. Iya, itu Clipper gimana bagus. sih secara matematika, angkanya, lalu best practice-nya, cara pakai gimana, itu bisa sharing contoh nggak gitu? Iya. Clipper ini jangan dipikir ini channel yang stand alone. Oke. Enggak, dia itu channel additional dari channel utamanya atau kreatif utamanya. Maksudnya apa tuh? Misalnya gini, lu nggak akan bisa ngeklip suatu produk ataupun suatu kreatif kalau nggak ada main produknya, main kreatifnya. Contoh nih, gue mesti podcast sama lo dulu baru gue bisa diklip. Jadi Clipper itu adalah extension dari marketing activity. Ya soalnya kalau nggak mau klip apa gitu kan? Iya, mau Kalau klip misalnya buat nggak apa ada gitu. omongan, ya mau klip. Kalau video-video TVC pun lu mau ngeklip juga nggak akan take off anyway gitu. Nah, jadi itu dulu standpointnya ya buat si Clipper. Nah, Clipper itu bagus untuk distribusi konten itu bagus sekali. Gue coba pakai juga dapat 35 juta views sama Bang Dery itu, Bang Dery kasih solusi ya. Itu bagus karena ada ininya dulu gitu ya. Ada main kreatifnya, setelah itu di-cut. Nah, gue kalau Clipper ini gue pakai si TryBuzzer itu. Ya, boleh kasih contoh nggak sih kayak gimana? Lalu abis itu dari segi harga tuh kayak gimana? Kayak kita setiap satu view range-nya dapat berapa sih gitu? Nah, ini gue share screen ya untuk platform Clippers yang gue pakai kemarin. Ya. Ya, ini di sini bayarnya tuh CPM. Oke. Sebenarnya ini bukan punya gue ya. Maksudnya gue nggak ada interest juga sama ini. Tapi kalian bisa coba lah platform ini ya. Di sini bayarnya CPM. Jadi cost per miles gitu ya. Kayak CPM-nya lu mau set up berapa, nanti si Clipper-nya dapat berapa per views. Dan dibayarnya tuh per performance biasanya si Clipper-nya. Performance base berarti. Performance base. Jadi dia gitu. per dapat view sekian baru dibayar. Dapat kira-kira views sekian baru dibayar gitu. Iya, Ya. iya. Ada hitungannya sih kayak kira-kira berapa gitu kalau misalnya mereka By default sih sebenarnya kemarin dibilangnya by default itu Rp10 per views. per view. Jadi kalau misalnya dapat 1 juta view, 10 juta 10 juta. biayanya. Iya. Iya. Sebenarnya murah juga ya. Maksudnya kalau misalnya lu bandingin sama ads di Ads IG. sih lo nggak bisa bandingin sama ads lah. Ads lebih murah pasti. Ads cuma Ads Rp4. lebih mahal. Oh. Enggak, Rp4. Cuman retention rate-nya kan yang jadi isu. Kalau ads retention rate-nya beda sama Clipper kan. Gitu. Oke. Ya berarti itu additional hal buat mereka pertimbangan lah ya. Iya. Pertimbangin. Oke, terus mungkin gue mau masuk ke section terakhir nih. Yaitu adalah untuk teman-teman pengusaha yang masih menggunakan e-commerce. Dan kalau misalnya mereka masih menggunakan e-commerce, apa nih best practice-nya supaya mereka ini bisa win lah menggunakan e-commerce walaupun fee-nya itu udah dinaikin gitu-gitu. Iya. Kalau di e-commerce sih menurutku yang pertama ikutin program sama lihat hati-hati detail program, setiap program yang mereka mau join. Maksudnya kayak gimana tuh? Misalnya gini, gue ngelihat banyak seller itu nggak paham campaign apa yang mereka join campaign itu bareng platform. Sehingga pas nanti akhir bulan ketika mereka mau withdrawal, mereka baru kelihatan tuh mereka ada dipotong komisi program ini segala macam gitu. Nah itu mesti carefully dilihat lah. Ini campaign-nya apa, tanggal berapa, terus apa benefitnya, apa cons-nya, mereka dipotong berapa, itu mesti clear dilihat dulu gitu. Nah itu yang pertama, biar mereka nggak boncos kan. Soalnya kalau udah ikutan duluan, lu nggak bisa cancel di tengah juga kan. Nah, terus yang kedua, optimasi mulai dari basic-basicnya di on-page e-commerce-nya ya. Mulai dari title, deskripsi, video, apalagi sekarang AI itu kan banyak sekali. Produknya difoto terus minta AI untuk generate video itu kan lebih bagus dibandingkan video diam statis kayak gitu kan, foto statis kayak gitu kan. Nah sama deskripsi itu make sure clearly gitu, dibikin clear. Sekarang udah punya banyak AI. Harusnya itu dulu sama organiknya ya.
Kalau Apakah gini ya, gue pengen tanya tadi ya, kan tadi lo ngomongin relatively basic kan, in a sense basic. title-nya, deskripsi, foto Basic. harus bagus, bahkan kita juga bisa pakai kita foto pakai handphone biasa, lalu kita pakai AI untuk percantik fotonya, jadi Betul, kayak foto quality kayak gitu kan kira-kira kan. Nah, apakah itu tuh cukup untuk kita punya toko jadinya bisa laku banyak gitu? Basicnya cukup. Tapi setelah itu kan ada game berikutnya yang organik ya. Misalkan ya di Shopee kan ada Shopee Video. Lo bisa optimasinya dari sana, lo bikin video sebanyak mungkin aja. Gitu kan. Untuk gain more traffic kan dari organiknya itu. Karena dengan asumsi yang lo tadi, itu kan gue level 1 yang duitnya masih kecil kan. Ya kan. Gue gak punya banyak pilihan nih. Untuk melakukan activity yang lain kan. Ya gue akan optimalkan itu. Sama kalau di TikTok kan gue bisa live streaming gratis kan, gitu. Terus di sana bisa bikin video. Nah itu dulu dikejar sampai lewatin level 1. Memang level 1 paling sulit lah. Iya. Ini menarik ya. Gue kemarin dapat sebuah FYP yang menurut gue lumayan kocak juga gitu. Kebetulan lu kan juga ada live streaming juga kan. Jadi gue pengen pertanyaan ini. Ada sebuah FYP. FYP itu intinya kayak gini ya, supaya teman-teman nggak tahu. Intinya dia punya view tuh 0. Tapi begitu ada 10, dia langsung kayak begitu 0, dia diem lagi. Begitu ada 5, dia kayak gitu lagi, semangat lagi. Lu tau gak sih FYP kayak gitu? Jadi intinya kan kalau misalnya 0, dia bingung kan ngapain ngoceh-ngoceh gitu loh. Jadi di video live streaming tersebut, dia ngomong, tapi begitu viewernya cabut, dia diem lagi. Begitu ada lagi, dia ngomong-ngomong lagi. Dia coba retain si ini kan, si viewersnya dia kan. Betul, dan juga gimana caranya untuk orang yang masih 0 kayak gini, untuk dapetin traffic penonton gitu. Soalnya kalau misalnya dia ngocehnya itu dengan viewer 0 kan, kasihan juga gitu. Dia orang ngoceh-ngoceh tapi yang nonton kosong gitu. Yang pertama ya menurut gue ya, orang tuh gak boleh pakai bot segala macam loh. Misalnya kan banyak kan, suntik views lah apa sih. Menurut gue jangan pakai begituan. Itu yang pertama. Biar algoritma lo itu gak rusak. Ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, lo coba pahami sama tonton betul live yang rame. Tapi jangan orang yang udah terkenal ya. Kalau artis, gue udah bilang itu the sky is blue. Itu udah, pokoknya artis kalau live streaming udah pasti rame. Gitu. Lu jangan lihat artis, lu lihat orang biasa yang live streaming juga rame. Nah lu lihat apa yang bikin orang ini ditonton sama banyak orang. Gitu. Itu dulu sih, dari mahamin cara-cara kayak gitu sih. Yang gue yang tim gue lakukan ya. Apakah toko itu memiliki advantage? Misalnya nih, misalnya kita sama-sama orang yang gak terkenal deh, kita sama-sama newbie di bagian live streaming. Gue pengen jualan handphone gitu misalnya ya. Nah, tapi kita mukanya newbie sama-sama. Tapi toko lu itu udah jalan 2 tahun. Gue punya toko kan baru. Toko gue, mungkin toko gue udah jalan setahun, tapi gue belum pernah live streaming gitu. Nah kalau misalnya gue mulai, kadang-kadang gue jiper dulu nih, ya lu mah walaupun lu gak terkenal, tapi lu kan udah berkali-kali, orang-orang udah kenal bahwa toko Sandi ini sering live streaming, makanya banyak yang nonton. Gue kan baru gitu. Nah itu kayak gimana gitu? Ya sebenarnya lu gak perlu jiper juga kali. Lu lakuin aja dulu. Lu gak perlu takut kalau misalkan yang nonton dikit, biasa aja. Jadi kalau misalnya gitu. viewer yang 0 pun ngoceh aja gitu. Jangan ngoceh. Udah bener yang tadi. Udah bener yang tadi. Jadi kalau misalnya 0 diam dulu ya. Iya, diam dulu, gak perlu ngomong siapa yang nonton ya kan. Kirain harus. Nah tapi ya, kalau lu lihat sekarang tuh banyak orang itu makin unik-unik gitu ya. Kayak ibu-ibu dari daerah, dia pakai dasteran jualan malam-malam. Ada juga, dan orang nontonin juga gitu. Pasti ada yang nontonin. Tapi gimana cara dia nge-retain, itu yang paling penting. Nah, cara nge-retain gimana? Supaya orang, soalnya kan kadang-kadang lucu kan. Kalau misalnya kita ke mall ya, kita ditangin SPG, ya kan. Reaksi pertama kita, nanti nggak usah. Thank you, kita kasih tangan gitu, kebanyakan gitu. Kok bisa ada orang tuh retain untuk nontonin live TikTok gitu? Banyak alasan sebenarnya, banyak alasan. Termasuk alasan kasihan lah, alasan harga murah lah, segala macam. Banyak alasan gitu untuk mereka tetap stay. Tapi menurut gue yang paling bisa adalah lo ini katakanlah lu jualan produk lu sendiri ya, brand lu sendiri ya. Lu pakai ini aja, banyak afiliator. Jadi lu jangan bergantung sama satu source aja. Lu pakai 100 afiliator gitu. Terus lu tinggal naikin commissionnya. Jadi win-win. Si afiliatornya juga, kalau gue jualan produk lu baru, mana ada probability buat laku gitu kan. Makanya karena risknya tinggi, maka kok ininya juga, benefitnya juga kita tinggiin, komisinya kita tinggiin, tapi kita mesti banyak kayak 100 atau 200 gitu. Nah nanti orang kan juga, masa dari 200 tembakan lu gak ada satupun yang kena, kebayang gak? Jadi
Alih-alih kita bergantung sama satu dan eh, kita nunggu nasib dari satu ini, mending lu perbanyak aja probabilitasnya. Oh, jadi kita kalau misalnya live TikTok itu nggak perlu tergantung dari jualan sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, tapi kita bisa lempar ke afiliator. Bisa. Gitu kan. Walaupun tadi pertanyaan lu adalah ya valid gitu. Kalau misalnya gue perusahaan baru, mana dia mau jualin barang gue gitu. Betul. Ya kalau misalnya di TikTok atau di Tokopedia atau di Shopee penjualan gue udah rame, udah sering. Mungkin kalau misalnya gue approach lu, ini pertama kalinya nih gue jualan di live TikTok, tolong dong San jualin. Mungkin semangat kan. Lu udah lihat historical penjualan kita gitu. Nah coba kalau misalnya masih baru kayak gimana? Apakah ada orang yang mau? Komisionnya naik. Commission digedein. Iya, biasanya misalkan produk yang udah well known itu komisionnya 5-7%. Karena lu produk baru, lu brand baru segala macam, lu naikin aja 15%. Wajar kok gitu kan. Itu bagian dari promotion cost-nya lo juga kan. Iya, gitu. Buat muterin roda yang di awal-awal. Iya, betul, gitu ya. betul. Oke, sip. Ya, hari ini kita udah bahas tentang gimana cara supaya teman-teman bisa cuan walaupun e-commerce platformnya itu ditingkatin ya kan. Lu udah punya pilihan yang lu mau independen, lu take things to your own hands supaya lu cuma nggak terima nasib versus yang lu di e-commerce aja kalau misalnya tetap stay, gimana caranya supaya lu bisa naik, terutama buat teman-teman yang penjualannya itu masih di bawah ya. Semoga membantu ya case-case kayak gini, soalnya gue percaya ya teman-teman kita yang UMKM terutama saat-saat ini sangat-sangat butuh dibantu. Yeah. Thank you banget ya bro, appreciate Thank you. your time. Thank you.